Perkenalkan, nama saya Siswati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 PGSD kelas 2 Universitas Kanjuruhan Malang. Saat ini sedang melaksanakan kegiatan uji kinerja UKM PPG dengan melaksanakan pembelajaran luring pada hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Sebelum Bu Guru mulai pelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Masih. Ya, sebelumnya kita belajar tentang apa? Pekerjaan. Sebutkan coba macam-macam pekerjaan apa saja? Apa lagi? Tukang kayu. Tukang cukur. Apa lagi ayo? Penjahit ya, dan masih banyak lainnya. Pada hari ini kita akan belajar
berani berkorban. Ada lagi pendapatnya? Iya, Sigit, apa Sigit? Orang yang berjasa. Orang yang berjasa. Satu lagi, siapa yang tahu? Iya, Apin. Orang yang berani berjuang. Orang yang berani berjuang. Pintar sekali. Tadi orang yang berani berkorban, yang berjasa dan berjuang untuk siapa? Untuk orang lain. Karena Bu Guru juga punya pengertian pahlawan, ya. Apa itu pahlawan? Silakan Tri Rizky. Orang yang sangat berjasa, berani dan penuh tanggung jawab terhadap bangsa, negara dan agama seperti rela berkorbankan nyawanya. Iya, orang yang berjasa berani penuh tanggung jawab terhadap bangsa, negara dan agama serta rela mengorbankannya nyawanya. Ya, pintar sekali. Sekarang coba kalian lihat bacaan tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Silakan dibaca maju. Ayo, Titan. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Mbak. Yang selanjutnya, ayo Kamila maju. Yang lain juga membaca ya. Ya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai banjir di daerah Cirebon. Ya, sudah. Ya, sudah dibaca sendiri? Sudah. Setelah kalian membaca teks tentang Raja Purnawarman tadi, coba selanjutnya kalian analisislah ya untuk menemukan hal-hal yang baru dalam bacaan. Nanti kalian tuliskan dalam LKPD ini ya. Jawablah pertanyaan yang ada di LKPD ini sesuai teks yang sudah kalian baca. Ya. Ayo dikerjakan LKPD yang pertama. Ada kesulitan enggak? Tidak. Jangan lupa ya ditulis nama, nomor absen, dan kelas. Sudah selesai anak? Sudah. Selanjutnya kalian ceritakan kembali teks tentang Raja Purnawarman ke depan kelas. Silahkan, ayo yang pertama. Siapa? Ya. Ya, Pi maju. Cerita tentang Raja Purnawarman. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Gigih dan berani, para petani menjadi senang karena ladang mereka mendapatkan air dan rakyatnya aman dan tentram. Tanahnya tidak subur dan rakyat tidak damai dan akan pecah belah. Iya, pintar sekali. Terima kasih, Apin. Yang kedua, siapa yang mau maju? Iya, silahkan Dini. Baca yang keras ya. Cerita tentang Raja Purnawarman. Dia membangun saluran
hanya peninggalan sejarah, tetapi juga nilai-nilai perjuangan yang mereka wariskan untuk bangsa Indonesia. Apakah yang ingin kalian ketahui tentang tokoh-tokoh raja tersebut? Nah, sekarang kalian buatlah pertanyaan agar mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Silahkan. Pertanyaannya 3 saja, coba ayo. Buat pertanyaannya dalam buku. Sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang coba pertanyaan yang pertama. Siapa yang akan membacakan? Iya, silakan Tian. Apa perjuangan yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Iya, apa perjuangan yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Siapa yang akan menjawab? Iya, silakan Mila. Membangun armada laut yang kuat. Iya, membangun armada laut yang kuat. Pinter sekali. Yang kedua siapa? Iya, Liza. Nilai perjuangan apakah yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Nilai perjuangan dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Siapa yang akan menjawabnya? Saya Bu. Siapa? Jiza, dia silakan. Memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Iya, memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaka atau Malaysia. Ada lagi yang mau membacakan pertanyaannya? Saya Bu. Iya, silakan Sigit. Sebutkan nilai pahlawan yang dimiliki oleh raja pada gambar di atas. Sebutkan nilai-nilai pahlawan pada raja-raja di atas. Ya, apa nilai-nilai kepahlawanannya? Silakan. Oh, siapa? Oh, ya Kira. Ayo. Jujur, berani, gigih, dan tanggung jawab. Ya, jujur, berani, gigih, dan tanggung jawab. Sudah pahamkah kalian tentang tokoh dan peninggalan sejarah tadi? Kalau sudah, sekarang kalian berdiskusi untuk mencari informasi lebih jauh lagi tentang tokoh dan peninggalannya. Silakan dibentuk kelompok diskusi. Nah, untuk bahan kalian didiskusikan adalah ini, lihat dulu gambar peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Ya, itu adalah gambar peninggalan sejarah. Tapi selain punya peninggalan sejarah, para pahlawan itu juga memiliki nilai-nilai yang bisa kita lestarikan, ya, tingkah-tingkah laku yang baik. Yang kalian diskusikan yang pertama tentang nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat tinggal kalian. Yang kedua tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nanti ditulis dalam bentuk peta pikiran, ya. Setelah kalian buat, nanti kalian tempelkan pada papan tulis, ya. Silahkan kalian kerjakan. Yuk, dikerjakan dulu. Lihat LKPD yang kedua. Ayo tulis peta pikirannya. Ayo ditulis. Sudah? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Iya, bagus. Sini tuliskan judulnya. Ini ditulis kembali di sini. Nilai perjuangan Sultan Iskandar Muda. 1. Memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. 2. Aceh mengalami masa kejayaan kayanya menjadi pusat perdagangan dengan pembangunan ajaran Islam. Sikap kepahlawanan, juga mendengarkan, ya. berani, rela berkorban. Ayo kelompok B. Nilai perjuangan Sultan Hasanuddin. 1. Gagah berani melawan VOC. 2. Berani mengorbankan seluruh hidup untuk membela bangsa dan negara, membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Ya sudah. Kelompok C. Nilai perjuangan menghadapi kejahatan. 1. Mempersatukan Nusantara. 2. Kejahatan dalam
menceritakan perjuangan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman sangat berjuang pada rakyatnya. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya di dalam kolam. Nah, mengapa kok Dayu melihat wajahnya di dalam kolam? Karena apa? Nah, di sini Bu Guru akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kalian lihat di sini. Apa itu cahaya? Coba. Cahaya adalah Energi berupa gelombang elektromagnetik pada mata yang memiliki panjang gelombang 380 sampai 750. itu adalah pengertian cahaya. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat dulu video berikut ini. Halo semuanya, Yang baik-baik kembali ya, lagi di video channel tentang Halo cahaya. Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Ada yang dongeng Berikut sendiri ini ya. beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat di segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah lambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3, benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih.
Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. 6. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah satu gelombang baru yang dihasilkan dari perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi hanya dapat terjadi jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama, kedua gelombang cahaya harus koren dan frekuensi yang sama. Kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Dari video yang sudah kalian simak tadi, coba kalian sebutkan sifat-sifat cahaya. 1. Siapa? Ayo. Ya, sedikit apa? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Yang kedua. Ya, Ian. Cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening. Yang ketiga. Saya Bu, Iya, Titan. cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat. Ayo, siapa? Tebu, Iya, Apin. cahaya dapat dibiaskan. Iya, jadi sifat cahaya ada 4. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang selanjutnya kalian coba praktekkan tentang sifat-sifat cahaya. Siapkan alat dan bahannya. Ayo, alat-alatnya disiapkan. Kemudian nanti kalian tulis laporannya pada LKPD ya. Coba kalian praktekkan ke depan kelas tentang percobaan yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Siapa yang mau maju? Ya, Mila, silakan. Coba dilihat. Ini lilinnya kelihatan enggak? Kelihatan. Kalau Bu Guru geser salah satu ininya, coba dilihat. Kelihatan enggak? Tidak kelihatan ya. Ya sudah, duduk. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kalau lubangnya itu lurus berarti cahayanya kelihatan. Tetapi kalau lubangnya digeser salah satu saja, cahayanya tidak akan kelihatan. Itu bukti bahwa cahaya merambat lurus ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa cahaya matahari itu merambat lurus ke bumi. Ayo coba dilihat. Ayo percobaan yang kedua, maju. Saya Bu, Ya, Titan. saya akan mempraktekkan cahaya menembus benda bening. Coba dilihat sinarnya kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Sudah. Ya, ini si Kiran sedang mempraktekkan. Sudah. Saya akan mempraktekkan cahaya dibiaskan. Apa yang terjadi dengan pensil ini, teman-teman? Kelihatan. Iya, kelihatan apa? Dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, coba kalian laporkan hasilnya ke depan kelas. Ayo, yang pertama siapa? Ya, siapa? Nama percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan dapat
menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Alat tambahan, gelas, pensil air. Langkah kerja: masukkan air ke dalam gelas, celupkan pensil ke dalam gelas. Hasil pengamatan, pensil akan terlihat patah. Ya. Terima kasih. Sekarang beri tepuk tangan untuk teman-teman. Yo. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, apakah ada yang belum paham? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, sekarang Bu Guru lanjutkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Coba tuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Ayo dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Ada soal yang kurang dipahami? Selesai anak? Sudah. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan dulu ya. Dari hasil evaluasi tadi, alhamdulillah nilainya sudah baik. Walaupun ada yang masih belum tuntas, yang sudah baik nanti kalian mengikuti pengayaan, yang belum tuntas nanti kalian mengikuti remedial. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba yang pertama tentang apa tadi? Raja Purnawarman. Yang kedua